Halo guys, pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem rem kendaraan. Sistem rem adalah mekanisme perlambatan kecepatan kendaraan agar laju kendaraan bisa dikendalikan. Sistem pengereman menggunakan prinsip perubahan energi dari energi gerak ke energi panas, sehingga gerakan pada roda kendaraan bisa berkurang. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dan fungsi sistem rem. Seperti yang dijelaskan di atas, sistem rem ini merupakan mekanisme perlambatan kecepatan kendaraan. Dengan kata lain, sistem pengereman menjadi salah satu komponen keselamatan aktif pada mobil dan motor. Fungsi sistem rem antara lain mengurangi kecepatan kendaraan secara berkala atau drastis dan menahan kendaraan agar tidak bergerak maju atau mundur. Prinsip kerja sistem rem. Sistem rem menggunakan prinsip perubahan energi dari energi gerak ke energi panas. Ini adalah kebalikan dari mesin. Mesin kendaraan menggunakan perubahan energi dari panas pembakaran ke bentuk gerakan. Namun, saat gerakan itu disalurkan ke roda, ada mekanisme lain yang memperlambat putaran roda dengan mengubahnya kembali ke bentuk energi panas. Ini karena energi tidak dapat dibuat dan dimusnahkan, sehingga untuk menghilangkan sebagian energi pada roda kendaraan harus diubah ke bentuk lain. Bentuk perubahan energi yang paling memungkinkan adalah perubahan ke energi panas. Selanjutnya, cara perubahan energi sistem rem. Untuk mengubah energi gerak ke energi panas, sistem pengereman menggunakan gesekan dua material. Kita tahu kalau gesekan pasti menimbulkan panas. Panas tersebut timbul karena proses perubahan energi dari energi gerak yang saling bergesekan menjadi energi panas, sehingga temperatur permukaan benda yang bergesekan lebih tinggi, namun gerakan benda tersebut melemah. Selanjutnya, material benda gesekan pada sistem rem. Dalam sistem rem, gesekan ini diperoleh antara piringan yang terhubung dengan roda berputar dengan kampas rem yang terhubung dengan chassis kendaraan diam. Namun, seperti yang Anda ketahui, gesekan ini pasti menghasilkan panas, dan panas bisa melelehkan logam, sehingga harus ada penyesuaian material pada piringan dan kampas rem. Jika dua benda ini berbahan logam, pasti gesekan akan menimbulkan panas yang cukup besar, juga suara yang cukup kasar. Namun, kalau dua benda ini terbuat dari bahan organik atau isolator, maka ketahanannya lemah sehingga akan cepat tergerus. Dari kondisi ini, maka piringan rem yang berputar dibuat dari bahan besi solid. Besi ini juga dibuat dengan permukaan gesek yang halus agar bisa bergesekan, tidak menimbulkan suara yang berisik. Sementara kampas rem umumnya terbuat dari bahan organik atau keramik dan asbes yang memiliki permukaan lebih kasar, sehingga tetap memiliki gaya gesek yang besar. Adapun jenis-jenis sistem rem. Secara umum, ada dua macam sistem rem, yaitu untuk yang pertama, sistem rem tromol. Rem tromol adalah sistem pengereman tertutup yang menggunakan komponen berbentuk seperti mangkuk yang diletakkan di bagian luar kampas rem. Komponen berbentuk mangkuk ini dinamakan tromol dan terhubung dengan roda kendaraan. Sementara di dalam tromol rem terdapat dua buah kampas rem yang memiliki luas penampang cukup lebar. Saat rem diaktifkan, maka dua kampas rem ini akan menekan permukaan dalam tromol rem ke arah luar, sehingga gerakan tromol dan roda bisa berhenti. Yang kedua, sistem rem cakram. Rem cakram adalah sistem rem terbuka yang menggunakan metode penjepitan piringan untuk menghentikan putaran piringan rem. Untuk komponennya, terdapat sebuah piringan berbentuk lingkaran yang terhubung dengan roda. Lalu, pada satu titik terdapat dua kampas rem yang terletak di samping kanan dan kiri piringan. Saat rem diaktifkan, kampas rem akan menjepit bagian piringan yang berputar, sehingga putaran roda serta piringan rem akan terhenti. Selain dua jenis rem di atas, jika dikupas lebih detail, ada 8 macam sistem rem.
Nama komponen pada sistem rem memang berbeda tiap jenis rem, tetapi jika secara umum komponen sistem rem terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, komponen input. Komponen input merupakan bagian sistem rem yang berfungsi sebagai tempat aktivasi sistem pengereman. Dari komponen inilah pengemudi mengaktifkan sistem rem. Biasanya, yang termasuk dalam komponen input adalah pedal rem pada mobil atau tuas rem pada sepeda motor. Yang kedua, komponen penghubung. Komponen penghubung adalah bagian sistem rem yang menghubungkan gerakan pada input menuju aktuator rem. Meski bagian ini hanya menghubungkan, namun konstruksinya juga harus diperhitungkan agar tidak mengalami kerugian tenaga. Yang masuk dalam bagian ini adalah kawat rem pada sistem rem mekanis atau kalau yang lebih maju menggunakan hidrolik dan pada bus biasanya menggunakan tekanan angin. Yang ketiga, aktuator rem. Aktuator rem adalah komponen yang bertindak langsung menghentikan putaran roda. Di bagian inilah proses perubahan energi dari energi putar ke energi panas terjadi. Kinerja aktuator rem hanya akan aktif saat pengemudi mengaktifkannya melalui bagian input. Yang termasuk dalam aktuator rem adalah rem cakram, rem tromol, dan rem parkir. Selain sistem pengereman yang terdapat pada roda, ada pula pengereman yang tidak terdapat pada roda kendaraan. Contohnya, engine brake. Engine brake juga sama dengan rem roda yang berfungsi untuk memperlambat laju kendaraan. Namun, engine brake tidak mampu menghentikan kendaraan hingga 0 km per jam. Ini karena prinsip kerja engine brake berbeda dengan sistem rem gesek. Engine brake menghentikan RPM mesin yang lebih rendah untuk memperlambat putaran roda yang lebih tinggi dari RPM mesin. Sehingga saat rem ini diaktifkan, mobil terasa tertahan. Meski tidak bisa menghentikan laju kendaraan hingga 0 km per jam, engine brake ini cukup berguna saat memperlambat laju kendaraan di kecepatan tinggi. Karena aktivasinya juga mudah. Tinggal lepas gas tanpa injak kopling, maka engine brake akan aktif. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.